Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus. Shalom. Selamat malam jemaat rumah penyembahan. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Yang di belakang apa kabarnya? Beri sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Yesus. Boleh bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Percaya firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada doa-doa orang benarnya. Amin. Yang berseru siang dan malam dan percaya hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pemulihan malam hari ini. Percaya tidak ada doa yang sia-sia. Percaya malam hari ini datang di hadiratnya ada kemenangan. Amin. Tadi salami kiri kananmu Bapak Ibu, katakan dengan iman, malam hari ini doamu dijawab Tuhan. Malam hari ini di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pertolongan. Badai boleh datang menerpa hidup kita, tapi jangan takut, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Beri sorak-sorak yang paling meriah. Kami percaya Kau Tuhan tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Nya. Boleh sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu, naikkan syukurmu malam hari ini. Percaya double porsi kebaikan, anugerah, kebaikan yang mengalir. Jamah kami, tidak ada yang tidak dijamah Tuhan malam hari ini. Hadirat-Mu melawat kami, memulihkan kami Tuhan. Setiap belenggu-belenggu, setiap tali-tali yang mengikat di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasa-Mu. Setiap kuasa kegelapan, setiap selubung yang menghalangi kami untuk dilawat Tuhan, yang menghalangi kami untuk dijamah Tuhan malam hari ini, kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan. Terus menyembah Dia malam hari ini. Angkat tanganmu. Yesus. Kami muliakan nama-Mu. Kami sembah Raja, segala Raja. Terima kasih Tuhan. Tantangan boleh ada di depan kami, masalah boleh ada. Mungkin jawaban doa kami belum kami lihat malam hari ini, tapi itu tidak akan menghentikan kami untuk tetap menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Kami akan tetap mengangkat tangan kami. Kami mau terus percaya bahwa Engkau pasti melanjutkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan lawat kami Tuhan malam hari ini. Materaikan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Yang siap menyembah Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Yesus. Gereja Tuhan boleh duduk di dalam hadirat. Haleluya. Lirik dalam lagu ini, walau badai kehidupan datang menerpa hidup kita, walaupun setiap persoalan menimpa hidup kita, persoalan ada di dalam keluarga kita, di hidup kita, kita jangan takut Bapak. Sebab Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mungkin orang berkata tidak ada lagi pengharapan. Mungkin kita juga keluarga kita berkata tidak ada lagi pengharapan. Tetapi saya
Yesus pengharapan kita. Amin. Kita harus percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada pemulihan yang akan terjadi. Keselamatan ada di pihak kita, kemenangan ada di pihak kita, dan pemulihan ada di pihak kita. Setuju Bapak Ibu diberkati Tuhan? Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Haleluya. Badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Sekali lagi Bapak Ibu katakan. Walau badai kehidupan datang menerpaku, kami tidak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Amin. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalam-Ku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan. Badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapan. Percaya, ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalam-Mu. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Lebih lagi sama-sama kita angkat pujian dan katakan. Badai kehidupan datang menerpaku, kami tidak takut sebab Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Walau yang lain berkata tak ada harapan, kami yakin Tuhan Yesus harapan kami. Haleluya. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalam-Mu. Amin. Kuasa-Mu Tuhan nyata di hidupku, kemenangan
pengharapan kita. Sekali lagi dari awal katakan. Kami percaya hanya di dalam-Mu Bapa. Yesus. Amin. Katakan lebih lagi, ku percaya. Yes, Lord. Terjadi Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi kuasa-Mu Tuhan. Kemenangan, keselamatan di pihak-Mu. Terakhir, pemulihan di pihak-Mu. Lebih meriah buat Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan. Pemulihan terjadi, keselamatan terjadi, kemenangan terjadi Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Yesus, Yesus pengharapan kami.
terus menyembah Tuhan. Dari hatimu menyembah Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, sujud menyembahmu Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yesus, ini hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau andalan kami Yesus. Kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Yesus. Jemaat mendengarkan suara-Mu. Yesus hadir. Dia hadir malam hari ini Bapak Ibu. Lebih lagi angkat suara-Mu. Lebih lagi senangkan hati Bapa. Lebih lagi. Kami menyembah Engkau, Raja segala raja. Jangan terburu-buru keluar dari hadirat Tuhan, gereja Tuhan. Mari masih ada waktu menyembah Dia malam hari ini. Mari bawa seluruh pergumulanmu, percaya Dia Yesus yang pasti melihat segala keadaan kita. Dia mendengar segala doa-doa kita. Bawa kami masuk Tuhan dalam anugerah-Mu, menyembah-Mu, bersyukur di kaki-Mu.
We worship selamanya menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, selamanya Kau ku sembah sampai akhir hidupku. Ku tetap menyembah. Sama-sama angkat tangan kita dan katakan, ku sembah Engkau Yesus, selamanya Kau ku sembah sampai akhir hidupku. Ku tetap menyembah. Jemaat sendiri katakan, ku sembah, ku sembah. Selamanya Kau ku sembah sampai kami tetap menyembah Yesus selama-lamanya. Ku tetap menyembah. Boleh lebih tinggi lagi tanganmu ke surga dan katakan, ku sembah. Sampai akhir hidupku, ku tetap menyembah. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang layak disembah. Serukan, ku sembah Engkau Yesus, selamanya Kau ku sembah sampai akhir hidupku. Ku tetap menyembah.
Sampai akhir hidup, Tuhan terima kasih. Ku tetap ku sembah selamanya. Sampai akhir hidupku. Haleluya, dengan iman katakan ku tetap banyak. Sekali lagi dengan ku sembah Engkau Yesus selamanya Tuhan. Kau ku sembah sampai akhir hidupku. Ku tetap menyembahmu. Ku tetap menyembah. Ku tetap menyembahmu. Ku tetap menyembahmu. Beri sorak-sorak yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Engkau yang layak dipuji. Engkau Raja yang layak disembah malam hari ini Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama gereja Tuhan. Mari bangkit berdiri. Katakan menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Boleh sama-sama angkat tanganmu, katakan menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Jemaat sendiri katakan Boleh angkat tanganmu sama-sama gereja Tuhan. Lebih tinggi bagi Yesus. Mengikutimu. Di hadiratmu. Amin. Bahagiaku penuh. Sekali lagi dengan iman. Menyembahmu. Menyembahmu. Tuhan dan Rajaku. Memujimu. Yesus kekasih jiwaku. Mengikutimu
kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan sorak-sorai. Dia yang layak dipujikan. Haleluya. Jangan ada yang tertunduk. Angkat wajah. Pandang Dia. Pandang kepada Tuhanmu. Pandang kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada tantangan. Mungkin ada persoalan. Mungkin ada beban yang begitu menghimpit. Tetapi di malam hari ini. Kita bicara tentang Tuhan. Kita bicara tentang kemuliaan Tuhan. Pandang Dia. Sebab engkau tidak pernah sendirian. Yang engkau pandang menyertaimu. Bahkan berjanji Dia akan memegang tangan kananmu melewati lembah kekelaman itu. Terima kasih Tuhan. Saat engkau menyampaikan kebenaran firman. Berbicara di tengah-tengah kami. Biarlah anak-anakmu mendapatkan kekuatan baru di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Tahun ini gereja kita berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Ketika penyertaan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan orang percaya, mempunyai dampak. Orang percaya akan mempunyai standar hidup yang tinggi. Apa itu standar hidup yang tinggi? Standar hidup yang tinggi adalah orang percaya akan hidup dengan iman. Tapi, bukankah sejak pertama kita menjadi orang Kristen, kita tahu apa itu iman? Benarkah? Banyak hal-hal yang terlalu biasa yang membuat saya dan saudara tidak mau memikirkan kembali. Contoh-contoh kecil. Ada mie instan, saya nggak sebut merek. Tapi mungkin kalau ada yang mungkin nggak pernah cicipi, dia bukan orang Indonesia. Mie goreng. Perhatikan. Walaupun mungkin anak SMP, mungkin bapak-bapak, udah opa-opa pernah membuat mie goreng instan sendiri ya. Pernahkah bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik mengambil panci dan menaruh minyak dan digoreng minyak? Enggak kan? Hal yang sepele di gereja kita. Angkat hatimu, buka hatimu. Emangnya hati kita ada dikunci? Tetapi karena hal-hal demikian saking kita terbiasa, kita gak mikir lagi. Bayangkan coba, kamu masuk sebuah restoran dan kamu pesan nasi goreng pakai telur mata sapi. Dan munculnya benar-benar mata sapi, matanya sapi, kamu akan protes. Loh, aku minta telur, kok dikasih mata sapi? Karena saking biasanya kita dengar kata telur mata sapi, makanya kita gak pernah mikir, benar gak itu? Bagaimana dengan iman? Terlalu biasa kita dengar. Kita berpikir iman adalah sebuah pengharapan, adalah sebuah yang kita harapkan untuk terjadi. Apakah sesimpel itu? Saya dan saudara pasti punya mimpi-mimpi yang kita ingin capai. Bulan Desember barusan lewat, buat orang-orang sebagian yang punya uang, healing, liburan.
Vena boleh mulai PowerPoint saya. Liburan. Saya dan saudara akan bermimpi mempunyai liburan ke pantai. Tetapi fakta yang terjadi, ada sepanjang bulan Desember seperti gambar nomor 2 yang nongkrong di rumah. Karena mentang-mentang sekarang banyak alat yang bisa membodohi kita. Kita pura-pura style gini, terus belakangnya diganti. Latar belakang pantai. Padahal kamu lakukan, kamu tidur di rumah. Bahkan saya dan saudara punya mimpi. Kalau kita naik kendaraan umum, kita naik bus, naik pesawat. Kalau kita bobo cantik. Tapi faktanya cewek-cewek, mak-mak, faktanya yang terjadi engkau seperti itu. Gak ada yang bobo cantik. Bahkan jangan di atas kereta, di pesawat kamu ngorok. Kita punya realita dalam kehidupan, tetapi banyak hal yang bertentangan yang kita hadapi. Kita pengen bangun pagi seperti artis yang cantik ngantuknya. Bahkan hal-hal yang paling keren kalau kita ngelihat orang healing itu ya. Mereka masuk di cottage, mereka masuk di villa-villa dan mandinya begitu keren. Faktanya pertentangan. Next. Saya dan saudara punya mimpi mandi di bathtub, pakai busa-busa. Tapi faktanya ada di mana kamu mandi? Saya dan saudara punya ekspektasi. Tapi kadang realita gak sesuai. Tetapi kalau saya dan saudara punya sebuah pengharapan, maka realita kita akan capai bersama-sama. Kalau saya dan saudara punya harapan, satu waktu kita kembali ke surga, saya jamin itu adalah milik saudara dan saudara. Tapi kalau engkau punya ekspektasi bahwa engkau hutang, engkau ceroboh dengan keuangan, dan engkau berdoa, engkau datang ke rupe, dan tiba-tiba besok lunas, engkau mimpi di siang bolong. Kamu yang berhutang dan kamu minta Tuhan lunaskan, kamu mimpi di siang bolong. Ketika kamu berhutang, resiko kamu akan tanggung itu. Engkau harus menghidupi untuk melunaskan itu. Tidak ada hutang lunas di dalam nama Yesus. Kalau memang ada paling enak, adakah 100? Judul khotbah hari ini, sudah benarkah dasar imanku? Mari kita pikirkan kembali. Benarkah saya beriman? Benarkah saya berharap atau saya hanya seperti gambar-gambar tadi? Next. Saya hanya punya ekspektasi yang berlebihan. Kita akan lihat secara cepat. Apa itu iman? Apa itu pengharapan? Dan apa itu ekspektasi? Tapi saya akan balik. Kita akan lihat dengan cara yang terbalik. Kita akan lihat mulai daripada ekspektasi. Next. Apa itu ekspektasi? Sesuatu yang kita gunakan untuk mengatakan apa yang kita yakini akan terjadi. Mempunyai arti, berarti kita berpikir dan kita mengira. Sesuatu yang kita katakan dan kita yakini akan terjadi. Bahkan kita pakai ayat firman Tuhan. Kita klaim janji Tuhan. Kita percaya ketika kita memakai firman Tuhan, ekspektasi kita akan terjadi. Apakah demikian? Terlalu banyak orang Kristen berada di zona ini dan mereka kecewa dengan Tuhan. Bertahun-tahun saya berdoa. Bertahun-tahun saya meminta. Bukankah dikatakan iman adalah dasar dari kita harapkan dan bukti? Bukankah saya beriman? Tapi Tuhan mana? Dan kita mulai kecewa. Jam doa kita mulai berkurang. Benarkah engkau beriman? Jangan-jangan engkau hanya berekspektasi memakai ayat firman Tuhan. Kalau gitu,
Apa dong pastor? Kita lihat lagi. Sekarang, apa itu harapan? Harapan. Kita lihat ya perbedaannya. Harapan mengenai sebuah kepastian bahwa apa yang dijanjikan Elohim dalam firman-Nya itu benar. Pasti terjadi dan sesuai dengan kehendak Rianto, dengan kehendak Bapak Erik, dengan kehendak Bapak Roni. Apakah demikian? No. Kalau dengan kehendaknya Rianto, itu nama ekspektasinya saya, bukan firman Tuhan. Walaupun saya memegang firman Tuhan yang berkata aku akan menjadi kepala bukan ekor. Tetapi ketika saya salah, itu bukan sebuah harapan. Saya ingin jadi kepala, bukan menjadi ekor. Di usaha pekerjaan, di tempat saya bekerja, saya ingin menjadi yang terdepan, terunggul. Tetapi pertanyaan, untuk siapa? Kalau semua bicara tentang kamu, dan kamu berlindung dengan kata in Christ, jangan-jangan kau salah bermimpi. Tuhan memberkatimu, bukan tentang engkau. Tuhan memberkati untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan engkau menipu Tuhan. Tuhan berkati saya, maka saya akan memberkati rupa secara luar biasa. Tuhan tahu di mana hati kita. Harapan. Kalau memang kita lihat sekilas, sepertinya beda-beda tipis. Kalau engkau kecewa, jangan-jangan selama ini engkau tidak punya harapan. Engkau hanya berekspektasi dengan Tuhan. Terakhir iman. Kalau iman saya nggak pakai itu, saya hanya coba langsung memasang ayatnya. IMB berkata iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yuk kita belajar ya. Gambar berikut ini ada yang kenal nggak? Kayak kenal aja. Ketemu di mana? Di Pasar Sentral. Siapa itu Om? Kata Om, oh live. Kalau enggak tadi saya mau kasih tunjuk angka nomor 1. Itu Om itu. Ya kita tahu ya. Kadang-kadang Om ini suka ngeri-ngeri sedap. 5 tahun sekali dia akan muncul. Kalau berikutnya, kenal enggak? Hah? Kenal. Bro, lu kenal enggak itu? Hah? Kalau yang berikut. Gambar siapa itu? Tiga gambar. Gambar pertama kita tahu dengan jelas. Gambar kedua kita tahu. Gambar ketiga bahkan kita tahu. Kita berkata itu gambar Tuhanku. Ini yang benar-benar ini gambar lukisan yang katanya di kain kanva di kuburan Tuhan Yesus. Seperti itu bekas kain kafannya. Dari gambar-gambar itu ada 3 hal ingin saya sampaikan. Yang pertama, next. Apa sih saya mau sampaikan? Ya, kekaburan, ketidakjelasan bisa terjadi karena banyak faktor. Namun tidak mengubah siapa yang ada di foto itu. Kita balik gambar sebelumnya. Bisa Vena? Benar kan? Walaupun gambar begitu kabur, begitu gak jelas. Tetapi kita tahu dan itu gambar Tuhan Yesus. Kekaburan, ketidakjelasan tidak mengubah siapa di gambar itu. Ketidakjelasan saya dan saudara akan siapa dia tidak akan pernah mengubah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tetap ya dan amin.
Memang banyak hal yang membuat kita bingung. Keadaan kita, kenyataan hidup. Banyak hal yang membuat kita kabur tentang Tuhan kita. Kita bertanya-tanya banyak hal. Ketika mungkin pasangan kita begitu cepat Tuhan panggil pulang. Ketika kita punya masalah-masalah, kadang kita menjadi kurang jelas siapa Tuhan kita. Tapi faktanya tidak pernah mengubah siapa di balik gambar itu. Poin yang kedua. Saya mencatat kejelasan sebelumnya merupakan dasar dari keyakinan kita tentang siapa yang di balik foto itu. Bukankah saya dan saudara kenal dengan jelas, kita sering melihat gambar Tuhan Yesus. Dan ketika kita melihat tadi gambar yang kelihatannya samar-samar, kita tetap tahu itu gambar Tuhan Yesus. Betul? Ketidakjelasan kita tentang rencana besar Tuhan kadang membuat kita salah memegang janji Tuhan. Bukan Tuhan tidak menjawab. Kalau kita tahu dengan jelas siapa di balik gambar itu, kita akan bisa menebak demikian. Tetapi kalau kita nggak kenal siapa di balik gambar itu, mungkin kita akan bertanya-tanya. Sedangkan hal yang ketiga tentang gambar-gambar itu saya mencatat. Kekaburan tanpa kejelasan sebelumnya merupakan ruang besar yang bisa memunculkan keraguan dan ekspektasi yang salah. Sayang sangat disayang. Begitu banyak orang Kristen terjebak dalam hal ini. Ternyata persoalan iman saya dan saudara yang begitu goyang. Saya mencatat kita gitu ragu. Kadang kita bertanya tentang janji Tuhan. Kita bertanya tentang penyertaan Tuhan. Karena sebenarnya kita gak kenal siapa Tuhan kita. Ingat. Seorang yang berkata, lihatlah anak domba Elohim. Manusia yang paling pertama yang menyebut dia adalah domba Elohim. Tahu namanya siapa? Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes dipenjara, Yohanes mengirim murid-muridnya untuk bertanya, apakah dia itu sang Mesias yang akan datang? Bayangkan. Orang yang sama yang berkata, lihat inilah anak domba Elohim. Orang yang sama yang membaptis, yang melihat Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Orang yang sama yang berkata, apakah benar dia Yesus? Karena kenapa? Karena Yohanes salah melihat Tuhan. Yohanes hanya melihat Tuhan di dalam sisi keadilan. Yohanes lupa ada satu sisi tentang kasih. Kita gak jelas karena kita gak kenal Tuhan kita. Paulus berkata, saya mencatat kita harus semua kembali kepada firman Tuhan. Kita gak boleh berdasarkan kepada pengalaman. Kita gak boleh berdasarkan pada kesaksian-kesaksian orang. Pada penglihatan, pada mujizat. Itu gak salah. Tetapi kalau itu yang kau jadikan dasar. Begitu mudah orang berkata, sorry, maaf, seribu maaf. Tuhan mengadakan mujizat. Saya gak punya apa-apa, tiba-tiba saya bisa punya rumah. Tetapi dicek, dia ambil kredit di bank. Walaupun DP 0%, kita gak tahu 10 tahun ke depan apakah dia lunaskan apa enggak. Itu bukan mujizat. Karena orang di luar pun melakukan hal yang sama. Begitu mudah kita berkata mujizat. Dan semua orang ikut mencoba dengan mengambil rumah. Karena berkata ketika mencicil itu mujizat. Itu bukan mujizat. Di dunia luar juga lakukan hal yang sama. Karena kenapa? Kita gak tahu. Kita salah. Kita memakai kesaksian orang menjadi dasar iman kita.
sulit-sulit amat Pak kalau khotbah. Saya tahu. Jemaat di Rupe ini gak ada yang baru tahun ini ikut ibadah. Bahkan ada yang 5 tahun. Iya Pak John ya. Ada mungkin sudah 8 tahun ikut Rupe. Gak selalu lah kita minum susu. Udah dewasa. Makanan keras lah ya. Iman bertumbuh kalau makanan keras. Gak ada yang enak di kuping, iman bertumbuh. Next. Mari kita belajar Alkitab dengan benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan bicara kepada penulis untuk menulis. Jangan kita menerka kembali. Tuhan udah bicara jelas kepada dia. Pada siapa surat diberikan, pada waktu apa, peristiwa apa diberikan. Kalau kita tahu, maka saya dan saudara tidak akan tersesat. Ibrani 11 ayat 1 yang kita selalu pakai, apapun yang kita mau minta, apapun yang kita imani, kita percaya ayat ini, kita berlakukan ayat ini semuanya. Nggak salah, tapi tidak tepat. Maka banyak orang imannya, doanya tidak dijawab karena dia hanya berekspektasi memakai Ibrani 1 ayat 1. Dikatakan, iman adalah kepastian. Banyak terjemahan yang menerjemahkan jaminan, asuransi. Kalau asuransi, kalau saya masuk asuransi, kalau seandainya Pak Roni ini punya asuransi. Kalau saya masuk, berarti yang punya bukan saya. Saya hanya ikut masuk asuransi. Yang punya Pak Roni. Jadi Pak Roni yang menjamin saya. Di sini bicara bahwa kepastian bukan dari saya dan saudara. Kepastian itu berasal dari Tuhan. Maka saya dan saudara punya dasar. Dasar kita apa? Tuhan. Dan dibutuhkan sebuah keseimbangan. Bukan hanya dari Tuhan. Dibutuhkan sebuah pengharapan. Sebuah aksi dari saya dan saudara. Untuk percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Ada seorang tokoh yang mungkin beberapa yang kenal. Apalagi seumuran saya. Michael Jordan. Michael Jordan berkata, saya sudah gagal. Gagal dan gagal lagi berulang kali. Itulah sebabnya pada akhirnya saya berhasil. Beriman seperti saya dan saudara berlatih mengenal Tuhan. Semakin hari kita semakin kenal siapa Tuhan kita dan apa hati Tuhan kita. Maka kalau kita mulai kenal, maka saya dan saudara akan sama-sama setuju dengan berikutnya yang saya pasang. Mempunyai iman yang benar jauh lebih penting daripada memiliki iman yang besar. Berkali-kali orang bilang, pastor bukankah dia sudah sungguh-sungguh? Masa Tuhan tidak melihat kesungguhan hatinya dia? Dia sungguh-sungguh beriman, dia berdoa, dia berpuasa, dia bersungguh-sungguh. Masa Tuhan tidak dengar? Benar, dia sungguh-sungguh salah. Kesungguhanmu tidak akan mengubah Tuhan. Karena ketika engkau percaya yang salah, maka engkau akan benar-benar salah. Jadi sangat penting, bukan besarnya. Ingat Tuhan bilang cukup iman sebesar apa? Gunung. Gak penting tentang ukuran. Yang penting benar apa tidak saya dan saudara percaya. Apa sih iman? Di dalam nama Yesus. Oh, kalau saya mau, saya kelilingi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Punyaku. Iman itu bukan mantra. Dalam nama Yesus bukan mantra. Ada pendoa-pendoa beberapa yang pengkhotbah lain yang punya iman yang luar biasa. Dikatakan ketika dia menaruh tangan di tempat orang yang sakit, maka orang itu akan sembuh. Begitu mudah kalau Pak Roni berkata, Pak Roni sakit kepala, saya akan menempel maaf Pak Roni, sembuh sakit kepala. Pak Roni bilang tangannya rematik, begitu mudah. Pengkhotbah itu berkata, tanganku punya mujizat, saya taruh di tangan Pak Roni sembuh. Tapi kalau Pak Roni bilang sama saya kena ambeien pastor.
Taruh jauh itu tangan pengkhotbah di pantatnya, karena dia beriman tangannya menyembuhkan. Come on. Jangan jadikan nama Yesus jadi mantra. No. Kita kadang konyol. Coba kembali kita pikirkan. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima. Sebab kamu berdoa dengan maksud yang jahat. Bahwa kamu akan memakainya dengan hawa nafsumu sendiri. Kadang kita berpikir, apa salah sih Tuhan? Saya kontrak Tuhan. Apa salah? Saya minta rumah di Gold Coast. Minimal kalau saya nggak dapat di Gold Coast, saya dapat Riverview. Tuhan, capek Tuhan naik sepeda motor yang mogok-mogok. Apa salah? Saya minta Mercy. Jangan minta Mercy ya, karena istri saya nama Mercy. Itu klaim punya saya. Hanya Mercy punyaku, istriku nama Mercy. Yang lain tidak boleh. Minta BMW cukup. Tapi apa benar kamu minta itu? Walaupun kamu berkata, kalau aku punya BMW, aku akan pakai jemput pembicara. Benar. Benarkah itu? Ayo Ibrani 1 ayat 1. Membuat kita ngerti. Kita menjadi dewasa. Karena Tuhan sedang bicara buat saya dan saudara. Di dalam hal ini bicara tentang sorga. Tuhan berjanji saya dan saudara tentang sorga. Tuhan tidak banyak bicara tentang hal yang lain. Kalau engkau sungguh-sungguh mengimani ayat ini, siap-siapnya akan ngeri. Ibrani 11 ayat 1 adalah lanjutan Ibrani 10 yang sebenarnya belum selesai. Berlanjut sehingga muncul Ibrani 1 ayat 1. Apa sih yang dikatakan ayat-ayat sebelumnya? Ibrani 10 ayat 34 dan 35. Ayat-ayat terakhir daripada Ibrani 10. Kamu telah turut mengambil bahagian dalam penderitaan mereka yang ada dalam penjara. Dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Karena kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan bersifat abadi. Sebab itu janganlah kamu melepaskan keyakinanmu. Karena hal itu menghasilkan upah yang besar. Sebab sedikit waktu lagi Dia yang akan datang segera tiba dan Dia tidak akan menunda-nunda kedatangannya. Orang benar akan hidup oleh iman. Jika ia mundurkan diri, aku tidak akan senangkan olehnya. Tulisan ini muncul ketika jemaat di Ibrani, mereka sedang mengalami aniaya. Mereka dirampok, mereka dimasukkan penjara. Tapi Tuhan ingatkan kepada mereka, pengharapanmu jangan kau berharap di dunia ini. Berharap ada sesuatu yang lebih baik di sorga nanti. Karena aku segera datang. Makanya muncul Ibrani 11 ayat 1 yang berkata bahwa iman adalah dasar. Ibrani 11 ayat 29. Ayat-ayat penutup dari Ibrani 11. Sekalipun iman mereka telah membeli kesaksian yang baik. Namun apa ayat firman Tuhan katakan? Namun apa firman Tuhan katakan? Mereka menerima. Kalau engkau menjadikan Ibrani 1 ayat 1 menjadi dasar doamu. Ayat penutupnya berkata mereka tidak. Makanya sering tidak dijawab doamu. Karena engkau salah mengutip ayat. Bukan hanya kamu, banyak pendeta pun salah mengutip ayat ini. Coba kita lihat baik-baik, pulang dan baca Ibrani 1, pahlawan-pahlawan iman. Mereka digergaji, mereka dibunuh, mereka dianiaya.
Bahkan bapak orang beriman siapa namanya? Abraham. Ya, Bapak Tuhan Yesus berjanji kepada Bapak Abraham akan menjadikan dia siapa? Bangsa yang Abraham mati. Anaknya berapa? Abraham lihat berjuta-juta orang pulang dari Mesir. Sampai Abraham mati, Abraham tidak melihat keturunannya berlipat kali ganda. Abraham hanya melihat anak dan cucunya. Come on. Bapak orang beriman pun. Musa. Apakah Musa masuk tanah perjanjian yang Tuhan janjikan? Tuhan sedang bicara buat saya dan saudara. Kita beriman. Kita boleh bergumul. Kita boleh menderita. Kita boleh dianiaya. Kita boleh mengalami hal ini apa yang namanya kekurangan. Kita boleh mengalami hal ini tentang apa yang namanya air mata. Tetapi sebuah pengharapan buat saya dan saudara. Pak, sekarang usianya berapa Pak? 65. 65. Rasanya baru kemarin kayaknya waktu SMA main-main hujan ya. Ya, sepertinya begitu. Pak Erik umur berapa sekarang? 42. Masih ingat main layang-layang enggak? Masih. Pak, giginya mulai berkurang. Umur berapa sekarang? 58. 25 Pak. Oh 58. Saya pun udah kepala 5. Kayaknya barusan anak SMP kemarin. Begitu cepat. Saya kenal beberapa orang. Malahan sekarang kalau waktu aku lihat, wih anaknya udah gadis. Begitu cepat. Bro, sis. Seberapapun pergumulanmu, tahan bro. Tidak lama. Gak ada tuh istilah kaya raya, mati masuk surga. Perhatikan baik-baik. Adakah rasul-rasul kita yang kaya raya? Adakah murid-murid Tuhan Yesus yang kaya raya? Firman Tuhan lebih banyak bicara tentang apa? Tentang keselamatan saya dan saudara. Pikirkan kembali. Fokus kita tentang sorga. Kalau fokus kita tentang sorga, pergumulan kita akan rasa begitu enteng. Fokus kita bukan kepada dunia ini. Next. PowerPoint terakhir, Vena. Tetapi ketika saya menjalani kehidupan ini, ketika saudara menjalani kehidupan ini, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Ada yang pernah 1 minggu tidak bisa ngebul rumahnya makan? Sesusah-susahnya COVID, ada yang nggak makan 1 hari, 2 hari nggak makan? Yang kita cari, terlalu banyak cara pikir saya dan saudara itu tercemar dengan dunia. Hal yang sangat sepele saya akan coba bertanya kepada istri Koko yang ganteng. Ada tas merek-merek tertentu, Hermes, LV, ratusan juta. Ya, betul ya. Bu, kalau saya diberkati Tuhan luar biasa, saya akan beli Hermes dan LV. Minimal yang harga 1 tas itu 300 juta. Saya akan kasih sama ibu. Dengan syarat. Ibu sama sekali tidak bisa pakai kemana-mana. Hanya simpan di kamar. Tidak bisa difoto, hanya dipegang. Mau? Atau saya dari pasar sentral, saya belikan tas harga 500 ribu. Terserah ibu mau pakai tiap hari. Ibu pilih yang mana? Kedua. Pilih yang kedua yang 500 ribu. Dari sini kan kita jelas.
Yang kita lakukan apa? Kita naik mobil yang mewah, kita dikasih mobil yang mewah, mobilnya taruh di garasi, mau? Nanti tiap tahun bayar pajak, mau? Sebenarnya apa yang kita puaskan? Daging kita. Come on. Ayo. Punya pengharapan yang benar. Mazmur 23 saya tutup. Dia berkata dia adalah gembala. Dikatakan apa? Dia membawa ke padang rumput yang hijau. Ya, perhatikan ya. Di padang gurun, rumput banyak atau kurang rumput? Kurang rumput. Tapi firman Tuhan tetap berjanji, dia akan membawa ke padang rumput. Green pasture, itu artinya apa? Rumput-rumput yang tumbuh di balik batu-batu yang susah dicari. Tetapi akan dituntun gembala untuk ke rumput itu. Di padang gurun, air mudah apa enggak? Tapi dia berjanji, dia bawa kamu ke air yang tenang. Dia bawa engkau di jalan yang benar. Kalau gembala membawa untuk mencari rumput, dia sering melewati namanya lembah kekelaman. Lembah kekelaman kita akan lewati. Dan dia berjanji, tongkat dan gadamu. Mungkin hari-hari ini engkau berada dalam lembah kekelaman. Tetapi ketika engkau punya iman yang benar, ketika engkau fokus kepada Tuhan, engkau tetap bersuka cita. Gak perlu kaya untuk bersuka cita. Gak perlu dapat pekerjaan yang tinggi untuk bersuka cita. Gak perlu mempunyai rumah yang mahal untuk bersuka cita. Punyalah iman yang benar. Beriman akan apa? Beriman sekali waktu kelak saya dan saudara akan kembali ke surga. Maka engkau tidak akan pernah kecewa. Bukan artinya kita tidak bisa berdoa dan meminta. Meminta tapi dicek. Benarkah permintaan saya ini? Sesuaikan dengan Alkitab permintaan saya ini. Kalau itu benar, minta. Puji Tuhan. Saya undang rekan-rekan untuk kembali. Pujian tadi yang paling kita kebuka dengan sebuah pujian. Berkata bahwa kadang kita melewati hal-hal yang gak enak. Tetapi hanya di dalam Tuhan kita akan melewatinya. Hari ini yang saya akan tantang. Saya akan tantang kamu berdoa untuk memiliki hal-hal di dunia ini. Tapi saya akan menantang. Sama-sama dengan saya. Saya akan bertahan. Dunia bisa mengecewakan, tetapi saya akan bertahan. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Diberkati, tidak diberkati, saya akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian yang paling pertama tadi. Ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi di dalamku. Kuasa Tuhan
nyata di hidupku. Kemenangan di pihakku. Kita berdoa bersama-sama. Milikilah iman yang benar. Mungkin hari-hari ini, mungkin bahkan dari tahun kemarin, mungkin dari 2 tahun lalu, mungkin dari 3 tahun lalu, kau bergumul. Lihat pujian berkata bahwa pengharapan kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Engkau berharap bahwa selama engkau punya Tuhan Yesus, engkau akan terus melewati masalah itu. Minta kekuatan daripada Tuhan. Kita terlalu sering berdoa, Tuhan keluarkan aku dari masalah. Tuhan lepaskan aku dari masalah. Tuhan adakan mujizat dari masalah. Tetapi malam hari ini saya minta kita berdoa sangat sederhana. Tuhan kuatkan aku menghadapi masalah ini bersama-sama Engkau. Kadang Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan ketiga orang terbaik harus melewati api. Kalau engkau berada di dalam masalah itu, malam hari ini ubah doamu. Minta kekuatan daripada Tuhan. Engkau akan melihat ada sukacita. Engkau akan melihat di dalam badai. Engkau akan bertahan. Engkau akan bertahan. Engkau akan bertahan. Dan engkau berkata, hai masalah, mana sengatmu? Aku tidak pernah kalah. Aku tidak akan dikalahkan dengan masalah. Berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau menaruh dalam hidup kami Roh Kudus-Mu. Aktifkan iman kami untuk berharap bahwa pengharapan kami jauh lebih besar. Sekali waktu kami miliki sorga. Sekali waktu kami punya sorga. Sekali waktu kami akan diam bersama Engkau. Kekal selamanya. Masalahmu cuma sementara. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang baru menjadi milik mereka. Kekuatan yang baru menjadi milik jemaat Rupe. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku. Kemenangan di pihak. Sekali lagi ku percaya hanya di dalam-Mu angkat tanganmu dengan iman. Kuasa Tuhan nyata di hidupku. Kemenangan
Haleluya bagi nama Tuhan. Malam hari ini kami sungguh percaya Tuhan, Engkau melakukan perkara yang dahsyat di tengah-tengah kami. Kami dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Kita dalam Yesus. Yesus. Haleluya. Ya. Kau Tuhan Gembala yang baik bagi hidup kami. Kau Tuhan Gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, jalan-jalan-Mu ku tidak takut, sebab Kau sertaku, tidak ragu, Kau jaminanku. Semuanya katakan, Tuhan Kau Gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau Gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Mari jemaat Rupai bersama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Memuji meninggikan nama Yesus. Yes. Amin. Sama-sama kita katakan. Kau Tuhan Gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalan-Mu ku tidak takut, Sebab Kau sertaku, ku tidak ragu, Kau jaminanku. Semuanya lambaikan tangannya. Tuhan Kau Gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau Gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Semuanya angkat suara yang katakan jemaat Ruben. Tuhan Kau Gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau Gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Yang bersuka cita, Tuhan Kau Gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau Gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Engkau Gembala yang baik, Engkau Tuhan yang baik,